Ini sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Virgo di bulan Desember tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Kita akan menggunakan kartu Tarot of the Elf untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Virgo di bulan Desember tahun 2020. Kartu kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Queen of Wands, Four of Swords, The Emperor, King of Cups, Four of Cups, Eight of Wands, Three of Wands, Ace of Cups, The Tower. Baik, ayo kita mulai. Baik, inilah kartu Queen of Wands. Kartu pertama dari kelas rezeki. Jadi kurang lebih seperti ini. Di akhir bulan, kamu mungkin akan merasa frustasi. Kamu merasa frustasi karena kamu merasa hidup kamu tidak kemana-mana. Pekerjaan gitu-gitu aja. Pekerjaan kok nggak maju-maju. Dan kelihatannya kok segala hal jadi tertunda. Nah, di saat seperti ini, daripada kamu terus bersedih dan stres, lebih baik kamu embrace saja. Kamu jalani dengan sukacita, jalani dengan penuh semangat dan penuh sikap yang positif. Agar bisa terjadi suatu perubahan positif di dalam kehidupan kamu. Kartu ini juga menggambarkan kamu akan lebih mementingkan orang lain. Kamu akan berkorban untuk orang lain. Kamu akan berkorban untuk keluarga, berkorban untuk pasangan kamu, atau berkorban untuk sahabat kamu. Kartu ini juga menggambarkan bahwa kamu akan sangat mampu untuk menahan diri, akan mampu untuk hemat, dan akan bisa untuk hidup dengan lebih disiplin. Selain itu, kartu ini juga menunjukkan kamu adalah orang yang berkepribadian teguh, yang bisa memegang prinsip, dan yang bisa tetap menjalankan niat tulus yang ada di dalam hati kamu. Baik, inilah kartu Four of Swords yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini. Kamu mungkin ingin melakukan segala hal dan ingin melakukan segala upaya, baik upaya bersih atau upaya kotor, untuk bisa mendapatkan keinginan kamu. Nah, di sini, jika kamu ingin mendapatkan keinginan kamu, lakukanlah dengan benar, lakukanlah dengan jujur, hindarilah melakukan hal yang tercela. Kartu ini juga menggambarkan bahwa jika kamu bisa memiliki kejernihan pikiran dan fokus di dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu akan bisa sukses dan berhasil. Kartu ini juga menggambarkan pentingnya untuk menenangkan diri. Tenangkan diri kamu melalui meditasi, melalui doa, dan melalui ibadah. Kendalikan emosi kamu, kendalikan keinginan kamu, kendalikan nafsu kamu. Selain itu, kartu ini juga menggambarkan bahwa pintarlah dan jernihlah di dalam memandang situasi yang terjadi. Jika terjadi suatu masalah, problema, ataupun perubahan, maka alangkah baiknya jika kamu bisa tenang, menganalisa, lalu berpikir sebelum bertindak. Kartu ini juga menggambarkan jika kamu ingin mendapatkan hal yang besar, maka kamu juga harus mengorbankan sesuatu. Misalnya, kalau kamu ingin sukses dan berhasil, maka kamu harus mengorbankan waktu, tenaga,
dan pikiran untuk bisa mendapatkan dan mencapai kesuksesan tersebut. Baik, ini kartu The Emperor yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu di antara seperti ini. Di dalam hidup ini, ikutilah peraturan, baik peraturan perusahaan, peraturan pemerintah, atau peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Selain daripada itu, di akhir bulan ini, meskipun kamu akan lebih maskulin, lebih memiliki kuasa, dan akan terlihat lebih dewasa, namun kamu tidak boleh menggunakan kuasa ataupun pesona kamu untuk tujuan yang tidak baik. Gunakanlah untuk tujuan yang benar. Hindarilah sikap egois. Emperor juga mengatakan tindakan kamu akan bisa lebih tepat dan efektif di akhir bulan ini. Tindakan itu akan menunjukkan kedewasaan kamu dan kecerdasan kamu di dalam berpikir. Emperor juga mengatakan kamu mungkin akan menerima perintah, menerima petunjuk, atau menerima mandat dari atasan kamu. Lakukan dan laksanakan, tidak perlu membantah. Selain itu, hindarilah sikap kaku, jadilah orang yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan keadaan. Baik, selanjutnya kita meloncat ke asmara. Kartu pertama, King of Cup. Jadi kisahnya seperti ini. Mungkin kamu akan merasa capek, merasa jenuh, dan merasa kesal kepada pasangan kamu. Karena kok sepertinya dia sulit diatur, dan sepertinya dia sulit sekali untuk dinasehati. Selain itu, kamu juga mungkin lelah, capek, dan frustasi terhadap keadaan. Misalnya, kamu ingin menikah, namun kondisi masih tidak pasti, sehingga itu menyulitkan kamu. Nah, di sini kamu disarankan untuk bisa sabar dan menahan diri, untuk bisa berpikir jernih dan logis. Hindarilah marah-marah. Cobalah lebih sabar. Cobalah lihat keadaan ke depannya. Apa yang akan terjadi? Baru kamu bertindak. Kartu ini juga menggambarkan bahwa di dalam situasi apapun, milikilah strategi yang baik. Hindarilah bertindak dengan terburu-buru. Hindarilah bertindak dengan tergesa-gesa. Tunggu, sabar, dan kalem sambil menyesuaikan diri dengan keadaan. Kamu akan hidup dengan lebih baik dan memiliki hubungan yang lebih baik jika kamu bisa mengontrol diri, jika kamu bisa mengontrol perasaan dan emosi kamu, dan jika kamu bisa selalu menyesuaikan diri di dalam kesabaran. Baik, ini kartu Four of Cup yang menjelaskan seperti ini. Beberapa kemungkinan tambahan diantaranya. Kamu mungkin akan bosan kepada pasangan kamu. Kamu mungkin akan merasa jenuh. Dan kamu juga mungkin akan merasa lelah dengan dirinya. Hal-hal yang menyenangkan yang dulu kamu temukan pada dirinya, sekarang kamu tidak temukan lagi. Excitement kamu sudah hilang. Excitement kamu sudah memudar. Selain itu, kamu juga merasa hubungan ini stagnan, tidak kemana-mana, tidak maju, bahkan cenderung mundur. Nah, disinilah kedewasaan masing-masing pihak diuji. Cobalah untuk berpikir dengan jernih. Cobalah untuk berpikir dengan matang. Apa yang ingin kamu lakukan? Hindarilah tindakan terburu-buru. Hindarilah memutuskan apapun dengan tergesa-gesa. Coba pikir dulu. Apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki atau layak untuk dijalani? Keputusan ada di tangan kamu. Karena jika memang kamu sudah benar-benar tidak bisa lagi, maka selesaikan lalu move on. Baik, ini kartu Eight of Wands yang akan menggambarkan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi dalam kehidupan asmara kamu. Di antaranya seperti ini. Jika terjadi stagnansi, jika terjadi kebosanan, dan jika ada kejenuhan
di dalam sebuah hubungan, maka lakukanlah perubahan, lakukanlah sesuatu agar stagnansi ini bisa berakhir. Selain itu, Etofon juga menggambarkan, mungkin kamu berharap terlalu tinggi kepada pasangan kamu. Maka, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya kamu kecewa. Nah, di sini cobalah untuk bisa melepaskan asumsi, untuk bisa melepaskan segala ekspektasi, dan untuk bisa berniat dengan lebih netral, agar hati kamu bisa lebih tenang. Jika hati bisa lebih tenang, maka mungkin kamu akan bisa berpikir dengan lebih jernih, sehingga keputusan yang baik akan lebih bisa kamu ambil. Etofon juga menggambarkan bahwa di dalam kondisi harus bertahan atau harus melepaskan, maka berpikirlah dengan jernih. Hindarilah dipengaruhi oleh emosi. Berpikirlah dengan jernih. Lalu tanyalah hati kamu, apa sebetulnya keinginan kamu, lalu ikuti. Baik, selanjutnya untuk yang single. Jadi, yang single, ini kartu Three of Wands seperti ini. Jika kamu memiliki rencana di dalam pikiran kamu, maka segera implementasikan. Segera lakukan. Hindarilah menunda-nunda. Langsung lakukan dan langsung kerjakan. Selain itu, Three of Wands juga menggambarkan bahwa hindarilah bersikap egois. Hindarilah mementingkan diri sendiri. Di akhir bulan ini, cobalah untuk lebih sosial. Cobalah untuk lebih membantu orang. Cobalah untuk lebih mengutamakan keluarga kamu. Three of Wands ini juga menggambarkan bahwa daripada bertengkar, lebih baik bekerja sama. Nah, ini analoginya ke dunia kerja. Daripada bersaing dengan tidak sehat, lebih baik semua orang bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan yang penting dan untuk bisa mencapai keberhasilan yang lebih besar. Three of Wands ini juga menjelaskan bahwa kamu akan bisa mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, itu berarti kamu bisa mendapatkan posisi yang lebih baik di dalam perusahaan. Baik, ini kartu Ace of Cup. Jadi begini ibu rumah tangga. Di akhir bulan ini, mungkin akan ada seseorang yang menggoda kamu atau menggoda pasangan kamu. Dia akan memberikan janji-janji surga. Dia akan sangat memikat dan dia akan sangat menawan. Nah, di posisi ini, jika kamu memang berpasangan, maka tolonglah tetap setia. Tolonglah agar tidak tergoda. Lain cerita kalau kamu single mother. Kalau kamu single mother, mungkin kamu bisa menerima ajakannya. Kartu ini juga menggambarkan akan ada kesempatan yang terbuka untuk diri kamu, terutama di bidang rezeki. Nah, kesempatan ini terserah pada diri kamu ingin menerima atau ingin menolaknya. Itu adalah diskresi kamu. Kami tidak bisa bilang apa-apa. Lalu, kartu ini juga menggambarkan pentingnya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Pentingnya untuk meminta nasihat kepada orang yang lebih ahli. Dan pentingnya untuk bisa menahan diri di dalam segala situasi. Baik, ini adalah kartu Tower. The Tower untuk TKI. Jadi kurang lebih seperti ini. Di akhir bulan ini, mungkin kamu akan membangun kembali kehidupan kamu. Karena kehidupan kamu telah kacau, hancur, dan porak-poranda. Lalu, Tower ini juga menggambarkan akan ada transisi yang kamu jalani, akan ada transformasi yang kamu jalani. Transisi dan transformasi ini cukup pahit dan menyiksa. Namun, untungnya pada akhirnya akan menghasilkan hal yang positif. Tower ini juga menjelaskan mungkin kamu pulang ke Indonesia, mungkin kamu akan pulang kampung, dan mungkin kamu akan lama di Indonesia, atau mungkin bahkan tidak akan kembali lagi ke
luar negeri. Kartu tawar ini juga menggambarkan, tolong berpikir dengan jernih, jangan terlalu banyak berasumsi, jangan terlalu banyak berpikir yang buruk. Pikirkan hal yang positif, lihatlah semua sesuai fakta, sehingga hidup kamu akan bisa lebih objektif dan lebih bisa terbangun.